Selamat siang semuanya. Saya akan motovlog sedikit mereview Satria F150 standar, cuma merubah lampu. Saya pakai Proji AID, pakai full step underbone, dan di bannya saya agak gedekan. Saya pakai ukuran 90-100 belakang atau 190, yang depan 90-90. Oke. Sekarang kita coba test ride 150. Saya sekarang ada di jalanan Juanda. Enak juga sih ini buat motovlogkan ria dan melepas penat. Enak banget jalannya guys. Jadi kelemahannya pakai ini, mau jelasin satu demi satu ya. Ini kan pakai full step underbone sekarang guys. Menurut gue sih enak untuk jalan-jalan santai seperti ini. Kalau buat perjalanan jauh, apalagi boncengan, itu lumayan sih, lumayan menguras energi juga. Saya pengen lewat terowongan guys, buat nyobain ini. Sih enak sih di terowongan. Ini salah satu terowongan yang paling gue seneng. Gue bisa ngerasain suara knalpot gue yang berisik. Kita coba 1, 2, 3. Sekarang gue mau coba tes kebut Satria F150. Sensasinya sih anjir, lampu merah guys. Belok kanan aja. Oke, menjelasin satu-satu. Satria FU mulai dari tahun 2009 ke bawah mengadopsi motor ayam jago atau bentuk ayam jago sampai tahun 2017. Sampai tahun 2017 masih mengadopsi bodi ayam jago. Kenapa? Karena apa ya, menurut gue di kawasan Asia itu banyak drag dan menyukai bentuk ayam jago. Menurut gue sih. Dalam segi tenaga nggak kalah sama motor-motor 150-an cc lainnya. Mereka mengimbangi.
mengimbangi. Salah jalan kampret. Di kelas 150 cc Satria FU mengimbangi motor-motor lain seperti motor-motor karbu yang masih 150 cc seperti apa ya, seperti Versa dan kelas 150 cc lainnya. Menurut gue sih enak dipakai buat riding santai gini. Dan Satria F150 memiliki speedometer analog dan digital, nggak seperti FU injeksi sudah menggunakan digital semua dan ada indikator giginya. Di Satria F150 tahun 2015an masih menggunakan analog dan digital. Cornering. Jai. Enak sih. Hati-hati banget. Dan kekurangan Satria F150 terletak dalam, menurut saya, sumber bahan bakarnya kurang efisien. Kenapa? Karena masih mengadopsi sistem karbu. Jadi menurut gue lebih sedikit memakan bahan bakar lebih banyak daripada Satria FU injeksi. Tapi menurut gue sih itu wajar saja lah. Motor kenceng otomatis juga boros. Dan satu lagi yang gue mau bahas, Satria F150 ini memiliki bodi yang ringan, berarti nggak susah buat lo. Untuk nyelip-nyelip di kemacetan seperti kota-kota ini. Ini gue jalan di Jalan Raya Juanda. Oke. Enak banget guys tarikannya. Anjir, lupa lampu merah guys. Kalau lo ingin kebut-kebutan di jalan, mending lo lihat situasi dulu guys, jangan asal kebut-kebutan, soalnya jalanan juga dipakai orang lain. Lo harus bisa berbagi keamanan juga sih. Kalau asal kebut, lo bisa mencelakai orang lain guys. Pesanku kalian, this is message for you all, check this. Anjir we, enak banget. Ini gue masih pakai knalpot standar, belum gue ganti racing. Kenapa gue gak ganti racing? Masih diperhitungkan guys, soalnya gue buat pulang kampung juga sih. Gue tiap minggu pulang ke kampung gue, jadi masih berpikir 2 kali untuk ganti knalpot racing.
Satria F150 ini memiliki suspensi yang enak, berarti tenaga dari yang flow betat gas itu langsung naik speednya kayak mau loncat gitu sih. Itu tergantung kampas rem lo harus masih bagus, persentakan kopling enak sih. Ini gak bisa diajak pelan guys, ngebut terus begini. Guys, gue mau beri saran lagi. Biasanya penerangan motor standar itu kurang guys. Kenapa gue bisa bilang kurang? Karena jarak pandang kita itu dibatasi oleh kalau lampu standar. Sekarang gue pakai Proji ID. Nah, kenapa gue pakai Proji ID? Karena kualitas cahayanya lebih tinggi dan dalam segi pemasangan lo juga harus memperhatikan kalau mau pasang Proji ID. Kenapa? Bila lo salah pasang atau salah setting dalam settingan cahaya lo naik depan, lo bisa membuat silau orang yang di depan lo. Lebih baguslah arahkan ke bawah, tapi agak ke depan. Bila kalian terlalu dangak ke atas, otomatis yang di depan lo silau guys. Itu nggak baik juga buat pengemudi lain. Lebih baik lo arahin ke bawah, agak ke atas sedikit, agak jarak pandang lebih jauh, tapi nggak ke atas sampai kena mata. Sebetulnya Proji HID itu enak guys. Apa enak? Cahayanya nggak pecah kemana-mana guys, lo fokus cuma di jalan aja. Rame bener di sini. Oh, rame bener. Dan kelistrikan, jujur sih, kelistrikan Satria F150 itu kurang begitu bagus. Maka dari itu banyak jasa-jasa yang melakukan full wave untuk Satria FU. Kenapa?
kelistrikan standar itu biasanya sih cuma mentok mampu menyuplai sejumlah 30 watt. Itu pasti sudah drop guys. Kenapa gue bilang sudah drop? Soalnya gue pernah pakai HID 35 watt, dan mulai dari situ gue perjalanan sekitaran 20 kilo lampu gue redup atau mati. Padahal gue pakai aki baru 2 hari saya ganti aki dengan kapasitas 7 ampere. Nah, dan dari itu saya tanya-tanya ke komunitas Satria EV untuk mengatasi lampu drop pakai HID. Mereka menyarankan full wave atau memodifikasi kelistrikan. Setahu saya full wave ini setahu saya ya. Pengisian dilakukan terus menerus saat mesin berputar, jadi nggak ada pengisian, istilahnya pengisian berhenti saat beberapa watt berhenti, nggak ada. Dan full wave itu mengandalkan 100% dari generator atau langsung dari generator. Jadi pengisian akan terus berjalan terus, berarti aki tidak akan kosong. Maka dari itu resiko drop atau strum anjlok itu menjadi lebih sedikit atau malah tidak ada. Dan gue juga ganti kiprok untuk mendukung full wave. Sini gue pakai kiprok Tiger Fukuyama kalau nggak salah. Kenapa disuruh pakai kiprok Tiger? Karena itu adalah salah satu kiprok yang mendukung full wave di Satria EV. Dan maka dari itu pengisian di aki ku sangat baik. Jadi nggak ada istilahnya aki kosong. Jadi aki lo tetap terisi suplai kelistrikannya, jadi lo nggak perlu khawatir aki lo tekor di jalan. Dan itu juga membuat umur lampu menjadi lebih panjang karena suplai listrik stabil, nggak turun naik kayak yang biasanya kita pakai kan. Aki kan, oh ya, pakailah harus DC guys, harus DC itu baik. Jadi saat lo pakai starter elektrik, lampu lo tetap nyala guys. Jadi kontak nyala, lampu sudah nyala. Bila kamu pakai arus AC ya boleh-boleh saja sih guys, tapi umur lampu menjadi lebih pendek karena saat kamu nyalakan motor kamu kan lampu kamu mati saat kamu kontak, dan saat lo kickstarter yang pakai manual itu kan lampu kamu kan mati nyala. Jadi kualitas listriknya itu turun naik, jadi otomatis umur lampu menjadi lebih berkurang. Itu
kan saya mau bahas lagi tentang bahaya knalpot racing di Satria, bukan sih, bahaya knalpot racing di motor-motor ya kayak ginian. Sebetulnya sih nggak terlalu bahaya, cuman bila kamu memakai knalpot yang istilahnya KB atau enggak original, biasanya itu merusak. Kalau biasanya sih rusak sepul atau bahkan rusak mesin, guys. Caranya gimana? Bila kamu pakai motor injeksi, lebih baik pakai knalpot khusus untuk motor itu yang sudah di reset, memang khusus dibuat untuk motor itu. Dan lebih baik lagi kamu bisa setting CO untuk mendapatkan performa yang lebih enak. Kalau di karbu sih kalau nggak salah sih setting spuyer itu bisa istilahnya menyelamatkan motor kamu dari